Alhamdulillahilladzi fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah. Thumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amanu thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa dumratul hadirin rahimakumullah. Saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah selayak dan pantasnya selaku hamba Allah yang Islam lagi beriman, kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih titipkan dan amanahkan kepada kita umur yang panjang. Itu artinya Allah mengizinkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri serta memperbaiki amal dan ibadah kita, baik pemahamannya serta niat ikhlasnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa dumratul hadirin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah yang singkat ini senantiasa hati paparkan kalimat wasiat sebagai nasihat untuk kita semua tanpa terkecuali, baik diri khatib yang sedang berdiri maupun jemaah keseluruhannya. Marilah kita berupaya menjadi manusia-manusia yang beriman
Dan karena iman itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kita ucapkan di dalam lisan kita melalui kalimat lafzul jalalah la ilaha illallah, maka hati membenarkan maknanya. Tiada ilah, tiada zat, tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepadanya kita beribadah dan kepadanya kita mengadu dalam setiap permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi. Maka dengan iman itu hadirlah takwa. Kita jalankan setiap kewajiban yang telah Allah tetapkan, dan sembari kita amalkan sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian daripada itu kita berupaya menjauhkan diri kita, mencegah jiwa dan raga kita terlibat dari segala macam bentuk maksiat yang Allah laknat. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itulah yang akan menjadikan kita insan sekaligus makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Ikhwatal iman ma'azanillah iyyakum. Saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh sudah selayak dan pantasnya kita ungkapkan rasa syukur kita karena Allah menjadikan kita manusia sebaik-baik makhluk di antara makhluk-makhluknya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Maha suci Allah, di antara makhluk-makhluk itu kita yang bernama manusia, ada yang lebih menjadikan kita sebagai insan yang bersyukur. Di antara jutaan miliaran manusia, Allah takdirkan kita sebagai manusia yang Islam lagi beriman. Maka daripada itu, iman yang Allah anugerahkan, iman yang Allah titipkan di dalam jiwa dan raga kita, hendaknya kita tanam dengan baik, kita pupuk dan jaga dengan sepenuhnya sampai akhir hayat menjemput kita. Bukankah kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah janji? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta dengan iman itu ia beramal soleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk. Mengingat ayat ini, pantaslah 1500 tahun yang lalu, semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan sebuah nasihat kepada para sahabat-sahabatnya. Sampailah nasihat itu kepada para ulama-ulama. Sampailah nasihat itu kepada guru-guru kita, dan terngianglah kalimat itu di telinga kita.
Amanu tsumastaqim. Berimanlah kamu dan teguhkanlah pendirianmu dalam keimanan itu. Bukankah suatu saat di akhir zaman banyak manusia-manusia yang ia beriman di pagi hari, malamnya ia kafir? Maka dengan keimanan itu niscaya senantiasa hadir takwa di dalam jiwa dan raga kita. Oleh karena itu perlu kita tanamkan bagian-bagian iman itu dalam sikap dan perbuatan kita, dalam akhlakul karimah kita, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, an-nadhafatu minal iman, at-tahharu minal iman. Bersih itu adalah bagian dari keimanan kita, serta kesucian itu juga bagian dari keimanan kita. Bersih dan suci adalah sikap akhlakul karimah yang harus senantiasa kita jaga. Ketika kita hendak menunaikan sholat, kita dianjurkan untuk membersihkan diri. Saat kita hendak menunaikan puasa, kita dianjurkan untuk mensucikan jiwa. Kebersihan dan kesucian adalah bagian dari keimanan yang hendaknya senantiasa kita pertahankan. Kemudian daripada itu as-sabru minal iman, sabar itu juga bagian dari keimanan kita. Banyak orang-orang yang tidak lagi mampu menanamkan kesabaran di dalam jiwa dan raganya. Sabar dalam ujian yang Allah takdirkan, sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah, itulah kuncinya. Allah memberi ujian dalam bentuk kesenangan dan penderitaan, kebahagiaan dan kesengsaraan, kekayaan dan kemiskinan, kekuatan dan kelemahan. Banyak orang-orang yang mampu ia bersabar dalam kesulitan, tetapi lupa bersabar dalam kesenangan. Banyak orang-orang yang mampu bersabar dengan kenikmatan ujian yang Allah berikan, tapi lupa bersabar dalam kesengsaraan dan kesulitan. Apabila kita mampu bersabar dalam setiap ujian yang Allah berikan, maka kokohlah iman kita. Dan bagian yang ketiga yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada kita, al-haya'u minal iman. Malu itu juga bagian dari keimanan kita. Betapa tidak orang-orang Islam di muka bumi ini, di lingkungan kita yang kita perhatikan, azan berkumandang di telinganya, dan ia sanggup untuk menunaikan panggilan itu, sementara mereka banyak yang mengabaikannya. Di mana rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nikmati anugerahnya, kita abaikan panggilannya. Dan penyakit malu itu dalam Islam dayus namanya. Para lelaki pemimpin rumah tangga tidak malu lagi istrinya keluar rumah membuka auratnya, tidak malu lagi anak-anaknya sudah besar dan remaja tidak mengenal Allah dan tidak taat kepada Allah. Tidak ada rasa malu lagi di dalam jiwanya ketika ia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa malu di dalam jiwa raga kita, niscaya kokohlah iman kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Innallaha huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada khutbah yang kedua ini kita disadarkan sejauh manapun kita berjalan, sepanjang apapun umur kita, maka kematianlah penghujungnya. Mengingat mati, nasihat Nabi adalah pelembut hati. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا إليك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام وثبتنا على الإحسان وثبتنا على الاستقامة وخدمة الأمة طول حياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا